Pertama-tama saya ingin menjelaskan lagi kepada sobat semua, bahwa sebenarnya dari awal saya tidak mengetahui tentang sosok Imam Mahdi. Karena saya hanya mengenal dan mengetahui tentang sosok sang mursyid ataupun khalifah pemimpin bumi pada setiap zamannya. Sepengetahuan saya, bahwa setiap 1 abad atau setiap 100 tahun, ataupun yang sering orang-orang katakan, bahwa pada setiap zaman akan terdapat seseorang yang telah sampai kepada tingkat manusia sempurna, di mana Tuhan menjadikannya contoh sempurna dalam ilmu dan amal. Orang semacam ini adalah khalifah Allah di muka bumi ini. Kepemimpinan manusia berada di tangannya, dan akan tetap seperti itu selama langit masih kokoh. Yang setiap zamannya akan selalu muncul yang menjadi sebagai penerus baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memimpin bumi ini, dan sekaligus menjadi tangan dan kaki Allah di muka bumi ini, yang menjadi penunjuk jalan untuk masyarakat manusia yang hidup pada zaman sekarang ini. Seperti yang dijelaskan di dalam ayat Al-Quran Surat Al-Ra'd ayat 7, yang artinya, bagi tiap-tiap kaum ada yang memberi petunjuk. Setiap manusia banyak juga yang mengaku dirinya sebagai mursyid, tetapi menjadi seorang mursyid belum tentu menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Karena yang pantas menjadi khalifah Allah di muka bumi ini adalah seorang mursyid yang di dalam dirinya mewarisi arwahul mukadasah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ataupun yang mewarisi roh kerasulan di dalam dirinya, dan nasab atau silsilah-silsilah keturunannya jelas sampai kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap zamannya akan selalu ada seorang imam utusan Allah yang akan memberi petunjuk. Dan setiap manusia disarankan harus berusaha untuk mengenal dan mengetahui sosok imam setiap zamannya. Al-Quran telah mengabarkan, nanti di akhirat manusia akan dipanggil bersama imamnya. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam ayat Al-Quran Surat Al-Isra ayat 71, yang artinya, pada hari tatkala kami menyeru seluruh manusia dengan para imam mereka. Dan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, barang siapa mati dan ia tidak mengenal imam zamannya, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah. Saya seringkali menjelaskan hal ini secara berulang-ulang, agar kalian semua bisa mengetahui tentang seorang pemimpin bumi yang sebenarnya. Dari awal saya benar-benar tidak mengenal tentang sosok Imam Mahdi. Karena saya sering melihat dan mencari tahu informasi tentang sosok Imam Mahdi, makanya saya sangat yakin bahwa sang mursyid ataupun khalifah itulah yang dimaksudkan sebagai Imam Mahdi. Para ulama sering menyebutkan, bahwa Imam Mahdi adalah pemimpin bumi di akhir zaman. Dan para ulama mengatakan bahwa pada zaman sekarang ini sudah masuk dalam kategori akhir zaman. Dengan penjelasan itulah yang membuat saya semakin yakin, bahwa sang mursyid ataupun khalifah pemimpin bumi yang saya ketahui itulah yang dimaksudkan sebagai Imam Mahdi. Walaupun sebagian ulama berpendapat bahwa di zaman sekarang ini adalah pertanda akhir zaman. Tetapi menurut kami, bahwa ini belumlah akhir zaman. Tetapi inilah zaman kebangkitan Islam kedua setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemunculan sang mursyid ataupun khalifah ataupun yang sekarang ini diberi gelar sebagai Al-Mahdi akan memimpin bumi ini masih berpuluh-puluh tahun ke depannya. Jika sudah habis masa jabatannya sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, maka akan digantikan lagi oleh manusia lainnya yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi ini akan terjadi kiamat jika sudah tidak ada lagi manusia pilihan Allah untuk menjadi pemimpin bumi ini. Inilah alasan sekelompok orang yang menolak sang mursyid ataupun khalifah ataupun Imam Mahdi. Setiap orang-orang yang sudah sampai pada tingkat ilmu hakikat hingga sampai pada tingkat ilmu makrifat, ataupun orang-orang yang sudah sampai pada tingkat ilmu rahasia, pasti akan selalu berusaha untuk mencari tahu keberadaan seorang imam pada setiap zamannya. Imam zaman itulah sang mursyid ataupun khalifah pewaris roh kerasulan, yang sekarang ini diberi gelar sebagai Al-Mahdi. Dimanapun tempat kemunculan ataupun tempat tinggal sang khalifah ataupun Imam Mahdi, maka di tempat itulah akan menjadi ikon ataupun pusatnya dunia. Dan setiap zamannya masing-masing manusia yang menjadi khalifah Allah di muka bumi ini, pasti akan mendirikan suatu majelis ilmu untuk menyampaikan amanah, yaitu menyampaikan ilmu amalan yang dulunya diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada sahabat-sahabatnya. Ilmu dan amalan tersebut tidak diajarkan secara terang-terangan oleh Rasulullah,
dikarenakan ilmu amalan tersebut bersifat rahasia. Jika orang-orang sudah mengetahui tempat keberadaan sang mursyid pemimpin zamannya, maka akan banyak sekali orang-orang yang akan beramal dan memberikan sebagian hartanya pada majelis ilmu tersebut. Berbagai jenis amal dimasukkan ke tempat itu, baik dari orang yang memberi sumbangan, orang yang ingin membersihkan hartanya, orang yang menyumbang hartanya untuk akhiratnya kelak, dan lain sebagainya. Uang ataupun harta yang masuk di tempat tersebut akan dijadikan jalan untuk dakwah sang mursyid ataupun khalifah. Sebagiannya untuk digajikan kepada orang-orang yang bekerja di dalam tempat tersebut, dan sebagiannya juga diberikan kepada anak yatim dan kepada orang-orang yang kurang mampu. Karena majelis ilmu tersebut sangatlah besar, bahkan banyak juga cabang-cabangnya tersebar luas di semua wilayah Indonesia. Dan di luar negeri pun ada. Seperti di Singapura, di Johor Malaysia, sampai di Amerika pun juga ada. Majelis ilmu tersebut adalah majelis ilmu tarekat tasawuf sufi, yaitu tempat ilmunya para ahli zikir. Dalam majelis ilmu tersebut ada yang dipekerjakan dan digaji. Seperti yang menjadi pengurus kebun, pengurus dapur, yang menjadi security dan masih banyak lagi yang lainnya. Setelah guru mursyidnya Imam Mahdi wafat dan masa jabatannya sebagai khalifah telah usai, Allah memilih dan mempersiapkan lagi seseorang yang akan dijadikan sebagai khalifah, dan kemunculannya pada zaman sekarang ini diberi gelar sebagai Al-Mahdi. Seseorang yang dipilih lagi oleh Allah untuk menjadi penerus Rasulullah, tiada lain adalah dari murid guru mursyidnya Imam Mahdi sendiri. Karena manusia yang menjadi khalifah ataupun Imam Mahdi adalah manusia biasa, bukan datang dari kalangan ulama ataupun kiai. Sehingga sekelompok orang yang ada di majelis ilmu tersebut menolak dan tidak mau menerima beliau sebagai mursyid ataupun khalifah pengganti guru mereka. Mereka menolak karena dua hal. Yang pertama, mereka menolak karena hawa nafsu. Jika mereka mengakui bahwa beliau adalah mursyid ataupun khalifah selanjutnya, dan jika kabar itu diketahui oleh semua orang yang berada di tempat itu, maka orang-orang yang menyumbangkan harta bendanya tidak akan lagi menyumbang ke tempat itu. Pasti orang-orang akan mengikuti dan menyumbangkan di mana tempat beliau tinggal. Jika orang-orang tidak lagi menyumbangkan di tempat itu, otomatis mereka tidak akan mendapatkan lagi masukan, dan bisa-bisa majelis ilmu tersebut akan terpuruk dan akan kacau. Yang kedua, mereka menolak karena keakuan pada diri mereka. Mereka menolak beliau karena mereka merasa dirinya, bahwa merekalah yang pantas menggantikan gurunya dan yang pantas menjadi khalifah. Sedangkan sebelum wafat guru mereka sudah berwasiat bahwa yang menjadi pewaris aku tidak ada dari anak cucu keturunanku, yang mewarisi aku datang dari luar Jawa, dan dialah seseorang yang menjadi khalifah yang pada zaman sekarang ini diberi gelar sebagai Al-Mahdi.